Di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang BKSL atau Sentul Seti Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal pertama 2025. Kita lihat gimana kinerjanya. Karena dilihat dari harga sahamnya ini agak sedikit meningkat ini ya. Ini untuk Presiden Direktur ada Cece Murjanto, kemudian Direkturnya ada Michael Sindoro. Alamat kantor mereka ada di Sentul City BD. Ini ada office address-nya juga. Ini alamat kantor atau office address sih. Kemudian untuk laporan keuangan nilai satuan penuh dan bentuknya itu dia rupiah. Kas dan setara kas kita lihat di sini dari 222 miliaran sekarang menjadi 273 miliaran menjadi 266 miliaran. Dan kemudian nih kita lihat kan dia ada sedikit penurunan, persediaannya pun mengalami penurunan, di mana dari 2,46 triliunan sekarang menjadi 2,41 triliunan. Berarti dia akan berkurang sekitar 40 miliaran ya. Sekitar 40 miliaran. Total aset masih meningkat, tapi sebenarnya ini perusahaan properti gak tahu nengok si debitas ya. Kalau terlalu banyak debitasnya kan sama aja ya. Kita lihat saja total hutangnya, nah dia terus meningkat nih. Dari 6,034 triliunan sekarang menjadi 6,068 triliunan. Nah, ini mengalami peningkatan sekitar kurang lebih 3 bulan gitu lah ya. Total ekuitas, ternyata peningkatan hutang masih lebih tinggi daripada total ekuitas, tetapi setidaknya peningkatan ekuitas itu ekuitasnya masih besar daripada hutangnya. Nah, karena perusahaan properti seharusnya gak gitu masalah. Pendapatannya itu ini pendapatannya itu yang luar biasa. Dia peningkatannya dari 81 miliaran sekarang menjadi 278 miliaran. Kita lihat gimana perubahannya. Beban ini kalau lebih hampir sama ya, gak gitu banyak berubah. Dan labanya itu dari minus 100 miliaran sekarang menjadi untung 2 miliaran. Nah, ini merupakan hal yang cukup bagus, menjadi mungkin titik perubahan nih mungkin ya. Kemarin rugi, bahkan ruginya sampai 100 miliaran sekarang menjadi 2 miliaran. Memang sebenarnya kalau mau kita katakan ini 2 miliaran termasuk kecil. Dari tadi pendapatannya dari tadi yang omset yang cukup besar itu, dia labanya cuma sekitar 2 miliaran, bahkan kepada entitas itu hanya sekitar 800-an jutaan saja. Nah, bahkan sekitar 800-an saja labanya yang kepada entitas induk. Kan berarti kalau kita bilang sangat kecil. Nah, ini sangat kecil ya. Ini walaupun begitu perubahannya sudah sangat drastis. Dari minus 100-an miliaran, gak mudah loh untuk mengubah minus rugi 100-an miliaran jadi untung. Setidaknya sudah boleh bersyukur lah ya. Di sini ada penambahan baru, ada PT Kencana Pondok Abadi dan PT Mulia Cahaya Permata. Kemarin gak ada kepemilikan saham, sekarang ada kepemilikan sahamnya tahun 2025. Dan ini letaknya itu tepatnya di Bogor. Nah, jadi ada penambahan 2 perusahaan baru nih di Bogor. Apakah nanti akan ada proyek lagi atau gimana ya, nanti kita lihat. Terus kalau kita bilang ini 2 miliar agak cukup kecil sih. Ini ada manajemennya, bisa dari sini kayak gak ada mulai perubahan karena dia katanya 2024 dan 2025. Ini kalau kami lihat ini pada perusahaan gitu besar, tapi direkturnya banyak kali. Direktur sama komisarisnya banyak kali. Ini untuk apa nih ya? Nah, ini kurang mengerti ini ya. Dan di sini ada gaji dan imbang kerja jangka pendek lainnya. Sekarang gaji dan imbang kerja yang kita lihat untuk direksi saja 10 miliaran. Untuk komisaris 2 miliaran. Nah, ini kita gak boleh tertipu. Karena dia bilang di atasnya ini dalam ribuan rupiah, jadi dia kayak 1000 lagi, dia bukan ikuti yang laporan keuangannya ya. Nah, ini kita lihat 10 miliaran, 2 miliaran untuk komisaris, itu yang 2025. Ini yang 2024. Oh, ternyata sudah berkurang drastis ya, mereka mengurangi ataupun cut gaji dan imbalan dari komisaris dan direktur itu sendiri. Nah,
pertanyaannya apakah sudah di-cut dan ini perusahaan sudah jadi lebih baik. Nah, sebenarnya menurut kami memang apa ya, memang kalau bisa direktur gak perlu banyak kali sih. Kan menurut kami gini, sebuah perusahaan yang direkturnya terlalu banyak itu hanya akan menghambat ya. Tapi kurang tahu juga, itu tergantung pendapat masing-masing. Kalau kami lihat perusahaan yang masih kecil, direkturnya terlalu banyak, itu kemungkinan akan banyak sekali pendapat. Nah, jadi untuk menentukan pendapat ini tidak begitu mudah, kecuali kalau mereka dapat pemimpin yang bisa menyatukan pendapat dan semuanya bisa bekerja sesuai arahan. Nah, itu akan menjadi sangat baik, menjadi sebuah tim yang solid ya. Tapi pembuktian dari yang minus 100 miliar menjadi untung 2 miliaran seharusnya itu sudah membuktikan adanya kerjasamanya. Tapi memang mereka sudah melakukan perbaikan. Dilihat dari gaji dan bank kerja saja sudah nampak ya, dia pengurangannya. Kas yang setara kas, kita lihat kasnya dari 273 menjadi 284 juta. Ini kas yang di tangan. Yang di bank ini dia berkurang ya, di bank dia berkurang dan nilainya itu lebih besar yang ada di bank. Nah, ini ada dalam rupiah dan US dollar, dan dalam rupiah ini lebih banyak, bahkan jumlahnya sangat jauh daripada US dollar. Dia sedikit aja. Perusahaan usaha sebenarnya kalau untuk saham properti kayak gitu nengok, tapi kalian lebih melihat kepada pengisian kerugian penurunan nilainya. Nah, ini 60 miliaran. Bahkan yang dari awal tahun 2024 sampai yang awal tahun 2025, perusahaan usahanya itu tidak ada mengalami perubahan. Karena apa? Banyak begini, ketika perusahaan yang nilai perusahaan usahanya yang rugi itu, kerugian penurunan nilai itu bisa berkurang, itu kan menandakan masih ada di follow up dan masih cukup bagus, masih bisa tertagih walaupun dikit-dikit. Tapi kalau sudah dia tidak berubah, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, itu perlu dipertanyakan kembali. Dan saya sayang loh, 60 miliaran. Nah, ini susah-susah dapat laba 2 miliaran saja. Nah, itu pun kebanyakan tidak sinjut 800-an juta saja, tapi ini gunanya sampai 60 miliaran. Tanah untuk pengembangan. Nah, kita lihat di sini, ini tanah untuk pengembangan ada yang 2025 dan 2024. 2025 sekitar 14.522 hektar. Kemudian untuk yang 2024 yang akhir tahunnya 458 hektar. Nah, itu jika kita lihat, walaupun penurunan jumlah luas tanahnya itu cukup banyak, tetapi nilainya itu dia gak gitu beda jauh. Nah, mengapa bisa begitu? Itulah yang kami katakan, perusahaan properti seringkali menganggap harga tanah naik, harga properti naik, jadi mereka meningkatkan nilai dari sebuah tanah itu ataupun aset itu. Nah, ketika mereka menaikkan nilainya, otomatis walaupun jumlah atau luas tanahnya berkurang, itu tidak akan begitu nampak. Nah, tidak akan begitu nampak karena di backup oleh kenaikan nilainya. Intinya gini, banyak dia, maka kami bilang kalau nengok perusahaan properti, nengok luas tanahnya, jangan nengok dari nilainya, karena nilai itu kan kayak subjektif atau apa gitu, katanya harga pasar kan kita gak bisa bilang juga. Nengok dari luas tanahnya yang sudah real. Nah, jadi sudah ada suratnya ini itu ya kan, sudah pasti. Nah, dari luas tanahnya itu bisa nampak ya, menurut kami. Tapi kalau misalnya saham BKSL ini bisa terus meneruskan kinerjanya, di mana bisa mengalami keuntungan terus menerus, ini akan menjadi sangat baik. Jadi kita lihat nanti untuk laporan keuangan selanjutnya, apakah mereka tetap bisa mempertahankan labanya itu atau kembali balik ke kerugian. Nah, semoga bisa menjadi lebih baik sih. Pendapatan ini pihak ketiga, penjualan lahan siap bangun dan lain-lain. Nah, ini mereka peningkatan paling besar di penjualan lahan siap bangun, rumah hunian, ruko dan apartemen dari 14 miliaran sekarang menjadi 217 miliaran. Ini karena apa?
Nah, setahu kami ada dengar berita bahwa mereka ada apa ya, liburan itu, entah event apa itu, katanya dalam sebulan ya. Nah, tapi kami nggak tahu itu baru dimulai atau enggak. Nah, bisa nengok di berita sendiri, dicek sendiri ya, itu apakah benar atau enggak, apakah bisa mendorong penjualan atau enggak ya. Beban umum dan administrasi kita lihat. Nah, gajinya ini, nah tampaknya gaji dan kesejahteraan karyawan tetap meningkat ya. Ini kok bisa kayak gini, ini terus meningkat. Kelengkapan kantor, dan ini ada yang mengalami penurunan, kayak keamanan pun mengalami penurunan. Kok bisa lah nih. Nah, dari 1 miliaran sekarang menjadi 900-an jutaan. Ini beberapa ada mengalami penurunan. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini bebannya ini nggak gitu jauh ya, gitu jauh. Ini bahkan berkurang nih untuk yang beban-bebannya, kayak beban lainnya gitu. Makanya kayak katakan kalau perusahaan besar, biaya sekecil apapun akan menjadi penting karena jumlahnya itu sudah banyak. Kalau jumlah banyak, biaya yang kecil dikali 1000 saja udah berapa. Baik, itu saya lakukan. Sekian, terima kasih, saya Mustasi.